Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada perkuliahan asinkron untuk pertemuan pertama. Jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai topik proses perencanaan pembangunan daerah. Nah, proses perencanaan pembangunan daerah, ini ada beberapa tahapan proses perencanaan pembangunan daerah. Kita tahu bahwasannya di dalam konteks perencanaan pembangunan itu ada tertuang di dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan yang menghasilkan apa? Rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah, tahunan, dan dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara, masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Jadi dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota. Kemudian tujuan dari disusunnya SPPN ini adalah untuk apa? Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Jadi dari pemerintah pusat dengan daerah ada koordinasi antar pelaku. Nanti ada dengan Bappenas, Bapeda gitu kan. Dan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintahan maupun antar pusat dan daerah. Jadi dalam konteks ini adalah sinkronisasi. Jadi pembangunan itu dari pusat sampai daerah itu bisa sinkron dan bisa berjalan bersama dan tidak ada tumpang tindih, dan antar daerah, antar ruang pun juga terjadi sinkronisasi ya. Visi misinya itu sejalan dengan visi misi pusat. Kemudian menjamin keterkaitan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Jadi bagaimana di dalam SPPN ini adalah terjadi keterkaitan ya, keterkaitan apa? Konsistensi antara apa? Perencanaan, tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Kemudian apa? Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Ini yang menjadi penting adalah bagaimana peran masyarakat itu bisa dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan. Nah, menjamin terciptanya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan. Jadi, dalam proses perencanaan ini bisa mengakomodir adanya sumber daya yang ada, baik itu di pemerintah pusat maupun daerah, itu bisa efektif, efisien dengan ada sebuah perencanaan, desain perencanaan yang sudah tertata, terstruktur dengan baik. Proses perencanaan itu ada 4. Yang pertama terkait dengan proses politik, proses teknokratik, kemudian ada proses partisipatif, ada proses bottom up dan top down. Nah, kalau kita melihat proses politik ini seperti yang disampaikan adalah pada waktu pemilihan kepala daerah maupun pemilihan presiden yang dalam dipandang sebagai proses penyusunan rencana, karena apa? Rakyat memilih. Jadi pada waktu kampanye, program-program berdasarkan kampanye ya, program-program pembangunan ditawarkan oleh masing-masing calon, baik itu calon presiden maupun kepala daerah. Waktu kampanye menawarkan berbagai program ini yang menjadi seharusnya adalah menawarkan program yang akan bagaimana masyarakat memilih calon pemimpinnya. Kemudian yang kedua adalah proses teknokratik. Nah, kalau teknokratik ini bagaimana? Proses yang direncanakan oleh siapa? Perencana profesional atau oleh lembaga unit organisasi secara fungsional melakukan perencanaan. Nah, dilaksanakan dengan metode apa? Metode dan kerangka berpikir ilmiah. Untuk apa? Mencapai sasaran dan tujuan dari perencanaan tersebut. Nah, yang melakukan siapa? Kalau dari pemerintah pusat, ya oleh dengan Bappenas. Kalau di daerah, provinsi maupun kabupaten kota, oleh Bapeda. Kemudian ada proses partisipatif, perencanaan yang melibatkan pihak-pihak berkepentingan, pembangunan stakeholder. Nah, ini dengan Dengan ada pelaksanaan musrembang dari tingkat bawah sampai ke atas. Ada musrembang desa, musrembang kecamatan, musrembang kabupaten, musrembang provinsi, sampai musrembang tingkat nasional. Nah, ini stakeholder terlibat, baik itu LSM, kemudian masyarakat, tokoh-tokoh, ini bisa terlibat di dalam proses partisipasif ini. Kemudian ada yang keempat, ada proses bottom up dan top down. Jadi kita bisa mengenai perencanaan itu alir prosesnya itu bisa dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas ke dalam hierarki pemerintahan. Nah, yang saat ini bagaimana dari bawah ke atas. Jadi bagaimana melihat dari kondisi real kebutuhan masyarakat yang tahu kondisi daerahnya sendiri, mengusulkan program-program perencanaan pembangunannya, kemudian diajukan sampai ke atas. Perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi. Ini ada beberapa pendekatan. Yang pertama adalah holistik tematik,
integratif, dan spasial. Nah, untuk yang holistik dan tematik ini apa? Mempertimbangkan keseluruhan unsur bagian kegiatan pembangunan secara kesatuan. Ada lihat dari faktor potensi, tantangan dari daerah tersebut, hambatan dalam proses pembangunan, perencanaan, permasalahan yang saling berkaitan dengan satu yang lainnya. Secara holistik tematik ini digali dari faktor-faktor ini, dianalisis. Kemudian yang kedua adalah integratif, menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu. Fokus yang jelas untuk apa? Upaya pencapaian tujuan dari pembangunan tersebut. Jadi terintegratif. Yang ketiga ini yang menjadi penting, yang terbaru adalah bagaimana ada spasial. Nah, dalam proses perencanaan pembangunan ini mempertimbangkan aspek ruangan dalam perencanaan, lokasi, spasial keruangan itu hal yang sekarang ini menjadi hal yang baru yang ditekankan di dalam Permendagri 86 tahun 2017. Ini yang baru adalah terkait dengan namanya adalah spasial. Ini yang menjadi baru dan harus diikuti oleh semuanya daripada peraturan Permendagri sebelumnya. Rencana pembangunan itu ada 3, RPJMD, RPJMD, tadi ada RPJPD, ada RPJMD, dan ada RKPD untuk daerah, ya. Jadi daerah. Nah, di sini RPJMD merupakan apa? RPJPD merupakan apa? Penjabaran dari visi misi arah kebijakan sasaran pokok. Pembangunan daerah jangka waktunya adalah 20 tahun yang disusun berbulan pada RPJPN yang dari pusat, RPJPN, dan RTRW, Rencana Tata Ruang Wilayah. Jadi 24 tahun. Kemudian RPJMD ini lebih jangka menengah. Ini merupakan penjabaran visi misi program dari siapa? Kepala daerah. Kalau itu daerah, kalau itu nasional ya dari calon dari presiden. Yang muat apa? Tujuan, sasaran, strategi ke arah kebijakan pembangunan. Nah, setelah program perangkat daerahnya, lintas perangkat daerah, kerangka dalam pendanaan indikatif dalam jangka waktunya apa? 5 tahun. Disusun berpedoman pada apa? RPJMD, RTRW, dan RPJMN. Dan ini adalah visi misi dari apa? Kepala daerah. Ya, dari waktu apa? Waktu mau sebelum terpilih dia kampanye, setelah terpilih menyusun apa? RPJMD. Yang berikutnya adalah RKPD. Ini merupakan penjabaran dari RPJMD ya, dalam tahunan, siklus tahunan ya. Jadi muat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaan dalam waktu apa? 1 tahun. Atau yang lebih disebut ya seringkali adalah namanya APBD ya, nanti penyusunan APBD ya. Berpedoman pada apa? Program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Di dalam RPD, rencana perangkat daerah itu ada 2. Ada Renstra perangkat daerah dan Renja perangkat daerah. Jadi kalau untuk Renstra perangkat daerah yang memuat tujuan sasaran program kegiatan pembangunan dalam rangka apa? Pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan apa? Tugas dan fungsi dari perangkat daerah tersebut yang disusun berpedoman pada siapa? Berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Yang satunya lagi adalah Renja, rencana kerja perangkat daerah yang memuat apa? Program kegiatan, lokasi, kelompok sasaran disertai dengan indikator kinerjanya. Pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Nah, ini disusun berpedoman pada apa? Renstra perangkat daerah. Itu yang harus diketahui. Kalau ini adalah kita lihat sistem perencanaan pembangunan nasional ini secara garis besar. Yang pemerintah pusat itu apa saja rinciannya? Kita tahu di sini adalah rinciannya terkait dengan RPJN nasional di sini. Ini menjadi pedoman untuk apa? RPJP nasional menjadi pedoman untuk penyusunan apa? RPJM nasional oleh presiden ya. Kemudian dijabarkan ke dalam RKP, rencana kerja pemerintah yang tahunan nanti terkait dengan APBN. Nah, di pedoman RKP ini menjadi pedoman siapa? RAPBN juga menjadi APBN. Nah, untuk pada tahun pemerintahan sekarang, Renstra Kementerian Lingkungan sudah, saya kira sudah tidak ada. Karena apa? Visi misinya menteri ya harus mengikuti presiden pada saat ini.
Untuk pemerintahan yang sekarang, jadi tidak ada namanya visi misi dari menteri. Dari menteri menjalankan apa yang menjadi visi misi dari presiden. Kemudian apa yang berikutnya adalah RPJMD untuk daerah yang di sini. Daerah nanti menjadi pedoman apa? Penyusunan untuk RPJM daerah. Nah, jadi kepala daerah ya, baik itu gubernur maupun bupati wali kota. Kemudian dijabarkan di dalam apa? RKPD, rencana kerja pemerintah daerah. Menjadi pedoman apa? RAPBD, APBD ya, dalam menyusun APBD ini. RPJM ini menjadi pedoman apa? Renstra SKPD. Jadi SKPD dari masing-masing ya, itu baik misalnya SKPD Dinas Pertanian dan lainnya, itu bisa mengacu ini penyusunan RPJM. Jadi menjadi pedoman untuk penyusunan Renstra SKPD. Nah, kalau kita lihat di sini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 itu yang tadi SPPN mensinkronkan tadi dokumen dari perencanaan dari pusat ke daerah. Ada namanya SPPN undang-undangnya. Kemudian terkait dengan pendanaan keuangan negara. Keuangan negara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004. Ini domain pemerintah pusat ya, terkait dengan yang nasional, dan di daerah domainnya adalah pemerintah daerah. Nah, kita lanjutkan siklus perencanaan pembangunan daerah. Kita lihat siklusnya adalah yang pertama adalah kita harus paham betul ya. Ketika kita berbicara mengenai siklus perencanaan pembangunan daerah, harus paham betul terkait daerah itu sendiri, kondisi daerah tersebut. Jadi kepala daerah, calon kepala daerah harus paham betul kondisi daerah, memahami daerah, kondisi realnya, tentang potensi yang ada. Kemudian permasalahan, potensi dan permasalahan harus dipahami betul. Kemudian menetapkan visi dan misi. Dalam harus menetapkan visi dan misinya yang akan dicapai. Sudah kita lihat tentang visi dan misi, kemudian apa? Perumusan tujuan. Nah, merumuskan tujuannya apa nanti dari kepala daerah? Kita harus tahu tujuannya. Setelah tahu tujuannya apa? Mengidentifikasi alternatif strategi untuk mencapai tujuan dan mencapai visi misinya. Nah, dari indikasi alternatif tadi, diuji alternatifnya mana yang terbaik. Dari berbagai alternatif, mana yang terbaik, yang prioritas untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di daerah. Untuk mencapai apa? Mencapai visi misi. Kemudian penentuan strategi. Setelah diuji, kemudian menentukan strateginya. Strateginya apa? Di bidang kesehatan, pendidikan apa? Untuk kasus permasalahan yang ada di daerah tersebut. Oh, ketimpangannya tinggi, berarti strategi untuk mengalami ketimpangan apa saja. Di masalah ekonomi bagaimana? Ini strateginya harus di sini. Strategi juga harus diingat, dengan adanya strategi, kita harus melihat adalah anggarannya bagaimana nanti penganggarannya. Kita harus prioritas. Karena apa? Anggaran itu terbatas. Jadi realokasi anggaran ya di dalam proses perencanaan penting. Jadi program prioritasnya yang mana dan anggaran yang besar. Sebaiknya adalah jangan membuat sebuah prioritas yang terlalu banyak. Jadi prioritas pembangunannya fokus ada berapa. Spesifik prioritasnya akan jauh di dalam konteks nanti program kegiatannya. Kemudian pelaksanaan implementasi. Sudah ada pelaksanaan implementasi, dijalankan itu rencananya. Kemudian ada monitoring dan evaluasi. Hasilnya bagaimana? Sesuai enggak dengan indikator kinerjanya, target-targetnya tadi. Tercapai atau tidak? Kalau tidak tercapai, bagaimana apa yang menjadi penyebab tidak tercapai itu? Dievaluasi nanti untuk program berikutnya lagi. Ya, jadi ada siklusnya adalah bertahap. Dari pemahaman daerah, visi misi, tujuan, mengidentifikasi strateginya, setelah diidentifikasi diuji, setelah diuji penentuan strategi yang terbaik kegiatan tersebut. Kemudian dikaitkan dengan apa? Anggarannya, karena anggaran terbatas. Prioritas-prioritas ini penting. Ya, ada pelaksanaan implementasi bagaimana? Kemudian ada monitoring dan evaluasi. Ini fungsinya Monef ini adalah untuk apa? Melihat program tadi berjalan dengan efektif atau tidak, sesuai dengan indikator-indikator sasaran-sasaran kinerjanya bagaimana. Sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai, apa yang menjadi penyebab itu program tidak berjalan atau kegiatan tidak berjalan atau hambatannya apa saja, dievaluasi.